Halo, selamat sore. Yeay, wow. Ntar aku kuatin dulu volumenya. Oke, selamat datang teman-teman. Selamat datang di Dikdok Diskusi Kala Dokter, episode 141. Ini spesial, kenapa perdana kita live Instagramnya dari luar. Kebetulan waktu itu juga sama dokter Andika. Saya juga live-nya lagi di luar nih. Waktu itu kalau nggak salah lagi daerah Kemang. Nah, kalau sekarang saya lagi di daerah Kelapa Gading di salah satu coffee shop gitu. Jadi ini sambil nyantai ya teman-teman. Aku ngopi dulu nih. Terus di belakang masih ada orang-orang. Jadi kita mau bikin program Dikdok itu sekarang lebih nyantai, lebih apa ya, lebih mendekat ke teman-teman semua. Jadi nanti kita bisa aja nih meet up sama dokter-dokter di Dikdok. Dan sore hari ini aku mau sapa-sapa dulu. Udah ada Kak Hai, ada Dokter Leo, ada Kak Franti Hai, ada Dokter Andika sudah ada. Baiklah, udah nggak sabar ya. Sebelum kita undang Dokter Andika Banyu, spesialis kedokteran penerbangan, hari ini kita mau bahas soal free travel consultation. Nah, dan live Instagram hari ini juga didukung langsung sama Jordan Oral Care Indonesia. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, mereka adalah salah satu pelopor sikat gigi dimulai dari 1927. Itu udah lama banget ya. Siapa di sini yang pakai Jordan? Boleh angkat tangan. Kalau aku udah cobain dan emang ternyata enak banget. Nah, karena hari ini kita disupport sama Jordan, Jordan juga akan bagi-bagi hadiah untuk 3 orang penanya terbaik atau untuk 3 orang penonton deh nanti. Jadi boleh diundang ya teman-temannya biar dapat hadiah dan biar bisa tanya jawab hari ini kita ngobrol sama Dokter Andika. Baiklah, langsung saja kalau gitu aku undang Dokter Andikanya. Undang dokter, boleh di proof. Hai, sore dok. Halo, Oke, halo Mbak Ivo. kita ketemu lagi bentar. Sinyalnya oke nggak dok? Sebentar, kayaknya agak stop-stop. Aku juga kecil. Saya lagi di luar dok, lagi ngopi. Dokter masih di rumah sakit ya? Iya, soalnya kalau di rumah lebih jelek lagi kok sinyalnya. Nah, tuh ada Jadi orang dia, biar apa? Biar nggak bosan dok nonton dikdoknya. Nah, ini kita welcome dulu nih dokter Andika balik ke dikdok. Makasih dokter Andika. Kita terus sore hari ini santai aja, teman. Dok kenalan lagi dok. Saya dokter tapi penonton berapa kenal dokter? Silakan, dok. siap. Selamat sore. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya lagi diajak join kembali untuk ya sharing-sharing mengenai kesehatan oleh Dikdok. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Andika Banyu. Saya spesialis kedokteran penerbangan. Saat ini saya berpraktik di Rumah Sakit IMC Cibitung. Oke, jadi teman-teman kalau teman-teman lihat uh, tahun terakhir ada loh tuh spesialis kedokteran. Teman-teman saya juga banyak yang baru tahu. Jadi mungkin saya kesehatan aja tahu, apalagi tahu ya dok, pasti lebih banyak. Nah, share dikit lagi dok, sedikit aja kan. Emang penerbangan itu kok nggak di kenapa di rumah sakit? Nah, kok bisa? Baik, jadi memang banyak orang yang juga bertanya sebetulnya kenapa kedokteran penerbangan nggak di bandara atau misalkan nggak di maskapai. Sebetulnya ada yang di bandara, ada yang di maskapai itu ada. Cuman memang saya sendiri di rumah sakit kenapa? Karena kedokteran penerbangan sendiri tidak terbatas hanya untuk air crew, maksudnya tidak terbatas hanya untuk pekerja saja, tapi juga untuk para masyarakat yang akan melakukan penerbangan atau sudah melakukan penerbangan seperti itu. Sehingga memang di rumah sakit sejujurnya beberapa rumah sakit pun sudah ada kedokteran penerbangannya seperti itu. Oh, informasi. Kita, kalau kita tahu kedokteran fasilitas pramugari, di penerbangan ternyata sekarang itu penerbangan itu untuk penumpang baik yang berangkat atau setelah berangkat. Betul, karena memang ada beberapa kondisi yang apabila kita mau terbang itu harus dipastikan aman kesehatannya, ataupun ada beberapa kondisi yang disebabkan oleh lingkungan penerbangan yang masih bisa bertahan bahkan 1 bulan setelah
melakukan penerbangan itu gitu. Makanya jadi memang untuk masyarakat yang mau terbang ataupun yang sudah terbang, karena ada beberapa penyakit kita sebut yang bisa bertahan bahkan sampai 1 bulan setelah melakukan penerbangan seperti itu. Nah, topiknya juga ini seru banget karena kayaknya ini nggak tahu saya ya dok, yang saya suka nonton tapi ada dibahas pre travel consultation. Karena kan orang ngapain baik-baik aja. Memang apa sih hal-hal yang harus kita amatin dok? Kenapa perlu konsultasi gitu? Emang tanda-tandanya apa aja untuk orang yang Oke, sebetulnya jadi mungkin dari awal dulu ya, sebetulnya kan kita melakukan perjalanan itu pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuannya, entah itu kita mau berlibur atau refreshing, entah itu kita mau belajar, mau bekerja, mau beribadah misalkan. Nah itu pasti ada tujuannya, di mana tentu kita menginginkan perjalanan kita itu dapat meraih tujuan itu dengan baik. Sehingga untuk mendapatkan tujuan itu dengan baik, pastinya kesehatan kita harus terjaga, kondisi fisik kita, mental kita itu harus terjaga. Nah, disitulah kenapa ada yang namanya konsultasi pre-travel. Nah, konsultasi pre-travel ini ditujukan untuk siapa? Sebetulnya untuk semua orang yang akan melakukan perjalanan. Tapi memang lebih disarankan untuk orang-orang yang memiliki kondisi khusus seperti memiliki penyakit tertentu yang bersifat kronis, misalkan hipertensi, diabetes, jantung atau segala macam. Kemudian misalkan kondisi kehamilan atau misalkan anak-anak seperti itu. Nah itu lebih kita anjurkan. Tapi sebetulnya orang yang tidak punya kondisi khusus pun disarankan untuk melakukan konsultasi pre-travel. Kenapa? Karena ada beberapa tujuan, misalkan contohnya yang paling kita sering dengar ke haji atau umroh lah gitu, haji atau umroh. Ternyata harus ada pemeriksaan satunya dulu. Pemeriksaan satu itu jadi untuk memastikan dia risiko tinggi atau enggak. Kemudian harus ada vaksinasinya terlebih dahulu. Nah itu yang bisa dilakukan di konsultasi pre-travel seperti itu. Oke, saya jadi ingat, oh ya benar ya kalau kayak jemaah yang atau naik haji, otomatis berasi sama dokter penerbangan akan banyak ya dok ya, jadi ya salah satunya. Ya, salah satunya memang kalau pasien saya di rumah sakit itu yang memang mau umroh dan mau haji sebetulnya paling yang cukup banyak selain yang hamil karena sebetulnya paling banyak hamil. Iya, kita tuh kan pokoknya cuma orang hamil karena butuh apa ya, butuh sertifikat ya dok ya, butuh bukti surat layakan. Sebenarnya ada nggak sih dok case-case tertentu kayak penyakit-penyakit tertentu yang kita baru tahu, oh ternyata itu Mbak Ivo perlu loh sertifikat layak. Soalnya apa dok case-nya? Bagaimana tadi terputus? Ada nggak dok case-case lain misalnya jemaah yang mau umroh gitu ya, yang butuh surat layak terbang ataupun misalnya mungkin kita nggak tahu apakah jantung juga butuh. Oke, sebetulnya yang terkenal kan yang hamil yang butuh surat kelayakan terbang. Tapi sebetulnya hampir semua kondisi penyakit itu ada batasannya kapan dia bisa terbang atau tidak. Paling mudah apa? Anemia. Pada orang yang anemia itu ada batasan dia bisa terbang atau enggak. Mudahnya itu sebetulnya di angka 8. Angka 8 itu dia masih kalau di atas masih bisa terbang lah gitu. Tapi kalau udah mepet-mepet biasanya kita harus assessment dulu. Atau misalkan penyakit jantung atau orang yang baru melakukan suatu tindakan. Maksud tindakan itu seperti misalkan habis operasi, habis melakukan tindakan di rumah sakit lah. Itu biasanya perlu surat kelayakan terbang karena ada resiko dari lingkungan penerbangan yang dapat memperburuk kondisi si orang tersebut gitu. Kalau misalnya ditanya kondisi apa aja, ya banyak, hampir semua penyakit sebetulnya ada. Bahkan yang seringan influenza pun gitu, batuk pilek pun sebetulnya dia tidak butuh surat kelayakan terbang. Batuk pilek tidak butuh. Maskapai tidak akan meminta itu. Tapi ada resiko apabila orang yang batuk pilek terbang itu ada resiko penyakitnya. Makanya biasanya ada yang konsultasi, saya sedang ispat tapi besok saya harus terbang, apa yang harus saya lakukan? Itu tuh perlu. Kenapa? Karena resikonya tidak bisa dianggap remeh. Yang paling gampangnya sakit telinganya, itu paling gampang, paling rendah lah resiko dari batuk pilek saat terbang itu sakit telinga atau mampet telinganya. Tapi ada resiko yang lebih berat sampai perdarahan, kemudian penurunan kesadaran ataupun hilang pendengaran permanen. Itu
Oke, menarik banget. Uh, jadi gini, boleh nggak share sebenarnya sekarang itu masyarakat itu aware nggak sih dok sama kayak gini pre-consultation travel? Ada nggak yang dokter, wah saya bahkan nggak nganjurin tapi dia inisiatif consulting? Oke. Kalau misalkan ditanya apakah masyarakat sekarang sudah aware mengenai pre-travel consultation, bisa dibilang belum. Bisa dibilang belum. Karena kebanyakan orang datang itu karena bukan apa ya, bukan kesadaran dirinya bahwa oh saya mau lakukan travel, saya harus konsul, enggak. Kebanyakan memang datang karena ada kewajiban. Contoh paling mudah haji. Karena ada kewajiban dia harus melakukan vaksinasi segala macam gitu. Nah terus tapi ada nggak sih yang sebetulnya dia sudah aware diri sendiri? Ada, tapi sangat-sangat jarang gitu. Nah kenapa seperti itu? Karena balik lagi di Indonesia sendiri kan memang lebih terkenalnya kalau orang ke rumah sakit kalau udah sakit ya, gitu kalau udah sakit. Jadi jarang ada yang sudah berpikir ke pencegahan. Padahal sebetulnya lebih baik mencegah sebelum sudah terjadi sakit seperti itu. Makanya sebetulnya kedokteran penerbangan sendiri lebih menekankan itu di preventif atau pencegahan. Tapi kalau ditanya sudah aware atau belum, masyarakat kita sebagian besar belum seperti itu. Oke, dok mau tanya lagi. Kan orang biasa traveling ya, maksudnya mungkin angka traveling masyarakat Indonesia itu meningkat gara-gara banyak tempat, banyak konten-konten kreator yang oh di sini bagus, akhirnya angka itu tinggi gitu. Nah sebenarnya dari dokter sendiri penerbangan, makanya kemana-mana itu kasih free konsul gitu. Maaf Mbak, terputus-putus dari Mbak. Kayak nggak ribet. Udah apa aja sih nih dok tindakan dari rumah sakit atau komunitas dokter spesialis penerbangan untuk mengedukasi atau misalnya untuk infokan kalau kamu mau travel, kamu sebenarnya butuh loh pengecekan dulu gitu, butuh minimal konsultasi dulu deh, karena kita nggak ada yang tahu apa yang kamu lakuin gitu nanti. Ada nggak dok gerakan? Oke, sebetulnya kalau tindakan berarti ya tindakan yang sudah dilakukan untuk mengedukasi sebetulnya untuk dari perhimpunan sendiri itu kadang ada kok kayak misalkan webinar-webinar untuk umum seperti itu sudah ada gitu yang menjelaskan hati-hati loh kalau kondisi ini seperti ini, kondisi ini seperti ini, lebih baik konsul dulu itu ada. Tapi ya mungkin karena sibuk juga atau apa juga, tapi untuk di kami sendiri di rumah sakit saya sendiri kebetulan saya itu cukup rutin untuk membuat artikel mengenai kedokteran penerbangan di website rumah sakit saya di emc.co.id. Itu ada beberapa artikel yang sudah muncul, itu sudah ada 2. Biasanya setiap bulan memang saya membuat minimal 2 artikel, cuman yang di up-nya berapa dia tahu. Jadi memang balik lagi saya tidak mau mengandalkan orang lain untuk memberitahu, mengedukasi orang, tapi ya saya juga harus mengedukasi orang itu. Ya salah satunya misalkan dengan misalkan ini ada dok mau nggak live kolaborasi, ayo gitu, karena ya sekalian mengenalkan pada masyarakat pentingnya pencegahan saat kita mau melakukan penerbangan gitu, supaya tujuannya apa ya, supaya tujuannya penerbangannya aman, sehat, dan tujuan penerbangannya terpenuhi dengan baik gitu. Jangan sampai misalkan nih kalau pekerja gitu kayak mau liburan nggak taunya gara-gara penerbangan pas nyampe di tujuan malah sakit, kan kayak rugi gitu cutinya gitu. Oke, dok. Jadi sekarang kalian kan kalau mau traveling, apalagi kan punya bawa obat tertentu yang kita rasa aku tuh butuhnya ini, punya riwayat ini, padahal belum tentu obat pas kalau nanti suatu. Makanya mungkin inilah teman-teman harus penting gitu. Nah, kita mau coba dok tanya lagi. Sebenarnya pemeriksaan apakah cukup konsultasi atau akan ada ke arah Oke, sebetulnya di konsultasi pre-travel sendiri, nomor satunya sebetulnya sama saja dengan bagian kedokteran lain, anamnesis. Anamnesis itu memang 80% bisa lah mendapatkan diagnosa, sama kita juga anamnesisnya harus kuat gitu. Apa saja anamnesis yang membedakan pre-travel konsultasi dan kalau ke dokter untuk berobat gitu kan. Sebetulnya yang membuat unik di kedokteran penerbangan itu selain kita memastikan kondisi pasiennya tidak ada
penyakit, itu biasanya kita akan menanyakan tujuan penerbangannya kemana, gitu. Nah itu bukan kepo, bukan kepo. Sebetulnya tujuan perjalanan itu ditanyakan untuk mengetahui tujuan yang akan didatangi oleh pasiennya itu ada endemis penyakit tertentu nggak? Ada resiko terkena penyakit tertentu nggak nanti kalau dia di sana? Gitu. Kenapa? Karena kalau ternyata misalkan dia mau ke area Timur Tengah misalkan yang gampang, atau misalkan kalau di lokal dia mau ke area Papua misalkan. Nah kita kan kalau misalkan ke area Timur Tengah, kita bisa melakukan vaksinasi meningitis karena di sana masih endemis meningitis, atau influenza karena di sana masih endemis influenza seperti itu. Nah tapi kalau misalnya ke Papua, berarti kita bisa melakukan profilaksis untuk malaria karena di sana masih banyak malaria seperti itu. Jadi tujuan itu kita akan tanyakan bukan kepo, tapi memang itu salah satu aspek pre-travel konsultasi. Nah kemudian karakteristik perjalanan, apa misalkan jadwal terbangnya kapan, nah itu kita akan melihat apakah dia jadwalnya beresiko terkena sesuatu, contoh jet lag, misalkan dia ternyata jadwalnya malam. Nah, dia mau kemana? Nanti kita hitung perjalanannya sekian lama, jadwal berangkatnya malam. Wah, ini resiko jet lag nih. Berarti kita harus mengedukasi mengenai jet lag. Kalau perlu kita resepkan terapi untuk mencegah jet lag. Jangan sampai nanti dia di tempat tujuan malah keganggu tidurnya, nggak ngapa-ngapain gitu. Liburannya malah jadi nggak asik lah ibaratnya gitu kan. Terus dia itu travelnya itu jenisnya apa? Maksud jenisnya apa? Apakah dia backpacker ataukah dia konvensional? Gitu. Kenapa? Karena ini berhubungan. Orang backpacker dan backpacker dan konvensional itu berbeda dari biasanya itinerary-nya. Gitu. Di sananya ngapain aja. Nah, tentu saja di backpacker akan lebih banyak resiko yang mungkin akan muncul. Itu bisa kita perhitungkan dan bisa kita cegah. Kemudian setelah itu lama perjalanannya. Lama perjalanannya itu berhubungan sama dengan jet lag juga, atau ternyata dia punya penyakit tertentu seperti diabetes yang ternyata harus menggunakan insulin. Nah itu kita tanya lama perjalanan, kemudian lama dia di sananya berapa lama, itu untuk berhubungan dengan dosis insulinnya harus ada perubahan atau enggak, kayak gitu. Kemudian aktivitas di sananya mau ngapain aja, misalnya dia mau kuliner, otomatis kan kita harus kulinernya ini tipe yang mana nih? Ya balik lagi dia backpacker atau konvensional. Konvensional kan pasti ke restoran lah udah jelas. Tapi kalau backpacker ada kemungkinan dia akan ke street food. Nah itu kita harus lebih edukasi atau kalau perlu kita kasih pencegahan seperti itu. Termasuk riwayat vaksinasi. Kita pasti akan tanyakan riwayat vaksinasi. Riwayat vaksinasinya ada 2 ya. Ada yang memang vaksinasi wajib, yang biasanya kita udah lakukan saat anak waktu masih kecil, itu vaksinasi wajib. Atau vaksinasi yang perjalanan. Vaksinasi perjalanan itu contohnya ya kayak vaksinasi meningitis gitu, atau sekarang vaksinasi COVID-nya udah lengkap belum? Karena jangan sampai COVID-nya belum lengkap, nanti malah nggak mau negara yang ditujunya nggak akan mau nerima seperti itu. Kemudian biasanya kita juga menanyakan riwayat penyakit sebelumnya, karena yaitu dia kita harus mempertimbangkan ada riwayat penyakit sebelumnya, contoh misalkan penyakit jantung. Kita perlu mempertimbangkan ada nggak kondisi-kondisi di lingkungan pesawat yang bisa membuat riwayat penyakit jantungnya memburuk seperti itu. Jadi kita bisa melakukan pencegahan. Kemudian yang terakhir biasanya sih kalau saya sendiri selalu menanyakan ada asuransi kesehatan nggak yang bisa nge-cover kalau terjadi apa-apa di sana. Karena jangan sampai kan kita sudah melakukan pencegahan. Balik lagi pencegahan itu tidak bukan berarti 100% nggak akan kena sesuatu gitu. Nah, amit-amitnya terjadi sesuatu dan dia harus ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan di sana, setidaknya kalau punya asuransi kesehatan lebih enak. Dimana kan kalau di luar negeri tentu saja biaya kita ke fasilitas kesehatan lebih mahal ya gitu. Jadi saya sih bisa lebih senang memastikan punya asuransi kesehatan yang mengcover di luar negeri atau enggak gitu. Seenggaknya lebih tenang aja. Khususnya area Eropa dan Amerika ya, karena itu mahal banget fasilitas kesehatannya kayak gitu. Oke, wow, bener banget. Intinya gini deh dok ya, dari semua yang kita jelasin tadi kayak, ya kalau nggak mau uangnya habis gara-gara ngobatin gitu ya, mending periksa doang, padahal periksanya kayak cuman ngobrol kayak gini doang, bahkan bisa online gitu loh teman-teman. Kalau untuk di EMC sendiri, udah bisa online kan ya dok ya, untuk konsultasinya? Bisa, tapi sebetulnya kalau saya sih lebih senang offline.
lebih senang offline. Kenapa? Karena tetap ada pemeriksaan fisik, karena kan ya itu dia 80% memang kita dari anamnesis, tapi kita harus melakukan pemeriksaan fisik. Apalagi kalau misalnya ternyata dia ada kondisi tertentu, ya mungkin saya akan perlu melakukan pemeriksaan laboratorium atau ronsen seperti itu. Gitu. Kalau online takutnya udah online konsultasi butuh ini lagi malah jadi 2 kali konsultasi, kan ribet, kasihan pasiennya kayak gitu. Oke, wow, Dok, ini udah banyak yang nanya karena dia penonton teraktif. Oke, ini yang nanya dokter gigi, kita coba ya. Oke, dari dokter gigi, pertanyaannya adalah, aduh, sensitif banget tombolnya. Bentar ya, Dok. Oke, Dok, anak saya usia 4 tahun, didiagnosa mencegah kambuh mana ya, Dok? Mungkin ini perjalanannya dingin, apalagi mungkin nanti kalau misalkan di hotel ada AC, mungkin juga kalau berenang. Nah, ini gimana penanganannya? Ini kayak setelah penerbangan bahkan ditanyakan gimana, Sob? Oke, jadi betul. Terima kasih pertanyaan Dokter Rezi ya, Dokter Rezi, terima kasih pertanyaannya. Betul. Di penerbangan ini salah satu penyakit yang dapat memburuk adalah asma, gitu. Karena betul sekali kata Dokter Rezi, suhu di atas kabin itu lebih dingin, dan itu bisa mencetuskan sebetulnya bukan hanya orang yang alergi pada dingin, karena sebetulnya tidak ada ya alergi pada dingin, itu tidak ada, adanya pada kondisi dingin. Partikel-partikel seperti debu seperti itu naik ke atas yang terhirup yang menyebabkan alerginya muncul. Nah, bagaimana caranya supaya asmanya nggak kambuh saat melakukan perjalanan atau naik pesawat? Yang pertama, pastikan dulu bahwa asmanya itu terkontrol. Karena kan balik lagi, asma itu adalah salah satu penyakit alergi. Dia tidak bisa sembuh sempurna, tapi dia bisa dikontrol. Jadi dia maksudnya terkontrol itu ya, maksudnya tidak mudah kambuh seperti itu. Pastikan dulu itu, jangan sampai memaksakan melakukan penerbangan saat kondisinya memang sedang eksaserbasi atau sedang aktif-aktifnya lah kambuhnya gitu, tidak terkontrol banget. Nah, jadi pastikan dulu terkontrol nih si pasiennya dari asma. Yang kedua, kalau misalnya sudah tahu pencetusnya apa, hindari pencetus itu. Contohnya apa? Misalkan debu, otomatis saat naik pesawat gunakan masker. Walaupun sekarang udah nggak wajib, tetap pakai masker gitu. Karena bisa jadi debunya ada yang terbang gara-gara cuacanya di dalam kabin dingin. Misal, yang berikutnya, jangan-jangan pencetusnya makanan. Kalau makanan, misalkan udang atau apa, kalau naik pesawat yang jarak jauh, biasanya kan memang dikasih makan. Nah, itu kita bisa tuh pas lagi beli tiket, itu kita memberitahukan ke maskapainya bahwa kita punya alergi ini. Jadi sehingga si maskapai akan menyediakan yang tidak mengandung itu untuk khusus penumpang tersebut. Itu bisa. Gitu. Yang berikutnya, jangan pernah datang ke bandara mepet dari jam terbang. Karena kalau mepet otomatis akan lari-lari. Buru-buru, stres sendiri. Nah, stres ini bisa mencetuskan dia kambuh asmanya. Terus yang berikutnya, pakailah pakaian hangat yang nyaman, khususnya untuk anaknya. Kemudian pastikan obat asmanya dibawa ke dalam hand carry yang dibawa ke kabin. Jadi jangan dimasukin ke bagasi. Takutnya tetap masih kambuh, seenggaknya obat sudah dibawa gitu di atas kabin. Seperti itu. Itu sih kalau yang gampangnya seperti itu. Jangan mepet. Ini saya salah satu penumpang yang suka mepet. Mohon maaf. Biasanya memang gitu kan, biar nunggunya nggak lama di bandara, mepet-mepet aja gitu. Tapi ya kalau yang punya kondisi khusus diusahakan jangan kayak gitu. Oke, Dok, lagi nih nggak apa-apa ya. Kita jawab lagi. Ya, ini bagus juga, Dok, pertanyaannya dari Rena. Dok, untuk efek setelah melakukan penerbangan yang paling bahaya dan yang mungkin dokter tahu pernah terjadi itu apa ya, dan gimana dok melakukan penerbangan agar bisa tidur, apakah harus obat, mungkin bisa ke penumpang-penumpang yang nervous, takut, panik, jadinya nggak bisa tidur, ada solusinya nggak selain minum obat, dok? Oke. Jadi sebetulnya efek setelah melakukan penerbangan yang paling berbahaya sebenarnya semua kondisi sebenarnya bahaya, cuman mungkin maksudnya yang bisa
cepat mengancam nyawa mungkin ya kalau paling berbahaya ini DVT atau terjadinya penggumpalan di pembuluh darah besar, pembuluh darah vena. Itu memang sering terjadi pada, bukan sering sih, lebih beresiko terjadi pada orang-orang yang melakukan penerbangan. Kenapa terjadi penggumpalan darah pada aliran darah vena di saat penerbangan? Itu resiko faktornya banyak. Dari penerbangannya sendiri itu dikarenakan tekanan udara yang rendah, dikarenakan humiditas atau kelembabannya rendah menyebabkan kita mudah dehidrasi sehingga lebih gampang terjadi sumbatan. Kemudian kalau dulu DVT pada penerbangan ini disebutnya lucu sih, ekonomi sindrom, ekonomi class syndrome. Jadi sindroma kelas ekonomi. Kenapa dulu sempat disebut seperti itu? Karena kejadiannya lebih banyak pada orang yang naik pesawat di kelas ekonomi, berhubungan dengan dia sulit bergerak kakinya, sehingga lebih mudah terjadi gumpalan gitu. Tapi ternyata setelah terus ada penelitian, ya sekarang udah nggak lagi itu namanya, udah DVT aja gitu, jadi nggak bawa kelas gitu sekarang kayak gitu. Nah, kenapa ini disebut paling berbahaya? Karena DVT ini bisa muncul, yang tadi saya bilang, bisa muncul sampai bahkan 1 bulan setelah melakukan penerbangan long haul atau di atas 8 jam. Itu resiko DVT-nya masih tinggi, masih sekitar 4 kali terjadi DVT dibandingkan orang yang tidak melakukan penerbangan. Seperti itu. Nah, terus tadi pertanyaannya, tips pada saat melakukan penerbangan agar bisa tidur apa ya dok? Apakah harus dengan obat? Sebetulnya obat itu pilihan terakhir. Obat itu sebetulnya pilihan terakhir. Jangan sampai obat jadi pilihan pertama. Jadi sebetulnya itu dia, kita harus tahu dulu dia terbangnya pagi, siang, atau malam. Kayak gitu. Terus dia terbangnya melewati beberapa zona waktu atau ternyata singkat aja, short haul. Nah, tipsnya apa? Yang pertama, gunakan pakaian yang nyaman. Balik lagi, karena dengan pakaian yang nyaman, kita akan lebih mudah merasa rileks. Dari rileks itu, kita lebih mudah untuk ngantuk. Yang kedua, apabila ternyata kita melakukan penerbangan di malam hari, pastikan hindari minum kopi. Hindari teh pun kalau bisa janganlah gitu, lebih baik air putih ataupun jus gitu. Kemudian boleh membawa penutup mata. Karena walaupun pesawat di malam hari itu dimatikan lampunya gitu ya, tapi kadang masih ada cahaya-cahaya, entah itu ada orang yang lagi membaca sehingga menyalakan lampu bacanya, atau dari luar seperti itu. Nah, makanya pakai si penutup mata itu. Tujuannya ya supaya kita betul-betul tidak terpapar cahaya. Karena kalau kita masih terpapar cahaya, satu, sulit tidur, yang kedua, kadang walaupun tidur kualitasnya nggak bagus kayak gitu. Jadi tetap nanti pas datang masih ngantuk-ngantuk, nggak fresh kayak gitu. Kemudian biasanya posisikan tubuh ini jangan dalam posisi yang tidak baik. Maksudnya tidak baik itu kadang kalau udah tidur udah lupa dunia tuh, ada yang miring, muter segala macam, itu jangan. Nah, jadi posisikan tetap anatomis itu tetap tegak boleh, agak menyender sedikit boleh, tapi jangan sampai yang berputar-putar. Kenapa? Karena selain nanti mengganggu kualitas tidurnya, yang berikutnya pun dia dapat menyebabkan adanya resiko penyakit yang lain. Salah satunya yang tadi saya bilang, DVT. DVT itu lebih beresiko pada orang yang duduk dalam waktu lama atau dalam posisi yang aneh gitu, entah itu kakinya melipat, kayak gitu-gitulah gitu. Kemudian kalau memang masih susah itu ya memang bisa dipertimbangkan ada sejenis vitamin sih sebetulnya, bukan obat gitu. Kalau ini lebih jenisnya vitamin, itu bisa biasanya bisa diberikan. Terus khususnya kalau misalnya mau melakukan penerbangan jarak jauh, itu ada pertimbangannya tuh. Kalau jarak jauhnya ternyata penerbangannya ke arah barat ataupun ke arah timur, kita bisa melakukan penyesuaian dulu minimal 3 hari sebelum melakukan penerbangan. Penyesuaian apa? Penyesuaian jam tidur kayak gitu. Jadi itu sih biasanya di konsultasi pre-travel itu yang akan kita tanya gitu, misalnya kemana, ke Eropa. Oke, ke Eropa berarti lebih ke barat, itu kita bisa melakukan penyesuaian jam tidur. Kalau ke barat berarti kita 3 hari sebelum berangkat tidurnya bisa lebih lama dulu nih dibandingkan jadwal biasanya. Kalau misalnya ke timur berarti lebih cepat kayak gitu sih. Oke. Wah, saya baru tahu tadi dok, apa yang baru saya tahu faktanya, ekonomi sindrom ternyata namanya
gitu ya. Saya baru tahu. Iya. Sekarang udah enggak, itu dulu. Dulu namanya itu. Kalau sekarang udah DVT aja cukup. Oke, terima kasih dok jawabannya. Aduh banyak banget yang bisa kita dapat dari ngobrol dan penerbangan. Lagi ya dok ya, ini masih pertanyaan. Ya. Oke, selanjutnya ini dari @Heidi Revi. Pertanyaan, dok izin bertanya, apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi nyeri pada telinga anak ataupun dewasa saat melakukan penerbangan dalam flu? Ya, ini yang tadi saya bilang gitu. Jadi pada kondisi yang kadang cuma flu aja kok ya udahlah ngapain ke dokter gitu udah langsung terbang aja ini. Jadi pada saat kita flu itu eh, tentunya anatomi kita berbeda saat dengan kita sehat gitu. Nah ini ada dua, dia pertanyaannya dua, ada anak dan dewasa. Kenapa saya bilang dua? Karena ini berbeda. Pertama pada dewasa dulu. Pada dewasa saat kita flu itu normalnya saat kita naik pesawat kan terjadi perubahan tekanan udara, di mana tekanan udara di atas itu lebih rendah dibanding dengan kita di darat. Nah akibat perubahan tekanan udara di atas tersebut yang lebih rendah, volume udaranya itu justru mengembang karena dia terbalik saat tekanan turun volume mengembang. Itu hukum fisika, mungkin kita belajar saat SMA. Itu mengembang. Nah saat dia mengembang, udara kan ada di semua rongga-rongga tubuh kita, salah satunya di rongga telinga tengah karena telinga tengah itu bentuknya kan ruangan seperti itu. Nah normalnya saat udaranya itu mengembang, dia akan terjadi penyesuaian dengan lingkungan luar melalui ada lorong atau saluran yang kita sebut dengan tuba eustachius gitu. Jadi dia ke sini. Nah, itu yang akan akhirnya terjadi penyamaan sehingga tidak nyeri seperti itu. Tapi pada saat flu itu si tuba eustachiusnya ini mengalami obstruksi atau mengalami hambatan sehingga gagal udara untuk disamakan dengan luar gitu, untuk keluarnya gagal. Akhirnya apa? Dia terus mengembang, menekan ke segala arah di dalam telinga, akhirnya terjadi peradangan, sakit otomatis kayak gitu. Nah, sedangkan pada anak ini lebih khusus lagi, lebih khas lagi, bukan khasnya, lebih unik lagi. Anak itu memang kalau pada flu ya tadi kayak tadi gitu, kejadiannya bisa kayak tadi, atau sebetulnya tanpa flu pun anak itu bisa nyeri telinganya. Makanya banyak misalkan balita yang tiba-tiba nangis di atas pesawat karena biasanya dia nyeri tapi dia belum bisa ngomong. Kenapa seperti itu? Karena si saluran tuba eustachiusnya atau untuk penyamaan udaranya itu masih sangat pendek dan juga masih sangat sempit. Itu yang menyebabkan lebih mudah terkena kondisi yang kami sebut adalah aerotitis, nama penyakitnya. Bagaimana cara menguranginya? Nah, cara menguranginya nomor satu tentu pastikan kalau bisa jangan pas lagi flu terbang. Itu nomor satu. Tapi kan nggak bisa. Kadang kita udah beli tiket, udah beli apa, tiba-tiba H-1 atau hari H flu. Itu harus gimana gitu kan? Oke, cara yang pertama adalah kita bantu untuk menyesuaikan volume udaranya dan tekanannya. Bagaimana? Kita bisa menelan, atau kita bisa mengunyah, atau kita bisa menguap. Nah, tiga ini dilakukan saat pesawat sedang take off dan saat pesawat sedang landing, gitu. Saat terjadi perubahan, karena kalau udah di atas ya udah perubahan itu sudah terjadi. Saat take off dan landing itu saat terjadi perubahannya itu. Nah, kita harus dilakukan saat itu, gitu. Nah, kalau misalkan aduh masih dok, saya udah nelan nih, kok masih mulai terasa sakit, itu apa yang harus saya lakukan gitu. Kita bisa melakukan ada dua sebetulnya manuver yang terkenal itu namanya falsafa. Tapi saya tidak mau mengajarkan di sini. Kenapa? Karena manuver falsafa itu ada resikonya kalau saya belum melakukan pemeriksaan fisik. Jadi saya akan mengajarkan di sini manuver yang kedua, Toynbee namanya. Ini kurang dikenal tapi cukup efektif. Jadi caranya adalah kita menekan area hidung di sini, kita tekan area hidung, kemudian kita menelan, kuat-kuat, menelan, cukup menelan. Kemudian ulang 3 kali seperti itu. Kalau misalkan sudah plong gitu ya udah selesai. Tapi kalau misalnya masih juga, pilihannya dua sebetulnya. Yang pertama boleh minum obat anti nyeri untuk sementara, apapun yang ada dijual bebas ya tentunya, yang OTC, atau yang mau nggak mau harus konsul dulu kalau sedang flu, karena ada obat yang memang harus resep, tidak dijual bebas, yang bisa digunakan untuk merilis si tekanan ini di dalam tulang, di dalam telinga tengah. Terus berikutnya yang bisa dilakukan adalah
bisa menggunakan handuk hangat ditempelkan di telinga. Itu bisa minta ke pramugarinya, misalnya ada handuk hangat nggak? Nah itu bisa tempelkan di telinga. Tapi hangat ya, jangan panas, nanti malah luka. Nanti kata dokter Andika, handuk panas nih, nanti malah saya yang kena. Handuk hangat seperti itu. Kayak gitu sih kalau misalnya untuk anak-anak boleh juga dipasangkan oleh earmuff kalau ada yang penutup telinga yang bulu-bulu kayak gitu, itu boleh kok untuk anak untuk mengurangi resikonya. Gitu. Oke, ini padahal permasalahan cuma flu ya dok. Sebenarnya banyak banget kayaknya itu kita nggak dapet, bahkan di sekolah nggak dapet, di apa ya, di YouTube pun kayaknya jangan terlalu banyak informasi yang bahkan diberikan sama profesional. Jadi menurut saya informasi dokter Andika sama tipsnya buat mama papa itu oke banget sih. Yang tadi nanya kayaknya juga rumah tangga. Dok lagi ya dok, ini dokter mau pulang belum ya? Bukan ya? Belum. Dok, dari kolom Q&A dari sorry ismi.f. Ismi bertanya, dok, gimana tips pencegahan untuk orang-orang yang umroh agar tidak mudah mabuk perjalanan? Nah, kasihan itu orang-orang tua yang mabuk umroh juga perjalanannya jauh. Gimana dok? Adakah tipsnya? Yang mana ya pertanyaannya, bentar nggak kelihatan. Dia di kolom Q&A, kayaknya dokter nggak bisa lihat di tanda tanya itu loh. Tipsnya, tips untuk Bagaimana tips atau pencegahan untuk orang-orang yang umroh agar tidak mudah mabuk perjalanan? Oke, jadi mabuk perjalanan itu juga memang kasus yang cukup banyak ya. Sebetulnya mabuk pesawat atau kita sebut air sickness itu sebetulnya konsepnya sama kayak kalau kita mabuk naik mobil, motion sickness namanya. Gitu. Gimana tipsnya supaya tidak terjadi seperti itu? Jadi motion sickness atau mabuk perjalanan terjadi ketika tubuh kita mendapatkan informasi yang berbeda antara mata, telinga dalam, dan juga otot-otot. Jadi mata menganggapnya diam, atau telinga tengah telinga dalam diam, tapi otot sedang jalan. Itu yang menyebabkan terjadinya mismatch. Informasi yang salah menyebabkan kita mabuk perjalanan. Gimana caranya untuk mencegah tersebut? Yang pertama, hindari membaca saat sedang melakukan perjalanan. Karena dengan kita membaca, kita malah makin terpaku pada bacaan itu. Yang dilakukan adalah kita melihat justru ke horizon. Di jendela itu, kalau di langit kan ada kayak batas antara langit dan bumi itu. Nah kita boleh tuh kita lihat ke area horizon itu. Yang kedua, kita bisa mendengarkan musik. Yang ketiga, kita hindari minum kopi, minum soda, itu kita hindari. Tapi justru kita harus perbanyak minum air putih. Karena apabila kita dehidrasi, justru mabuk perjalanan akan semakin beresiko kalau kita dehidrasi. Sedangkan di pesawat kan dingin, lebih gampang kena dehidrasi kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya yang bisa dilakukan tadi kan apa namanya? Hindari stres. Nah, hindari stres ini jadi sebetulnya ada penelitian terbaru, dan ini juga kebetulan saya juga baru baca bulan-bulan ini penelitian terbarunya. Ternyata ada hubungannya nih antara stres atau cemas saat terbang dan mabuk perjalanan saat terbang. Itu ada hubungannya. Jadi itu harus dihindari. Maksud dihindari bagaimana? Balik lagi. Stres yang paling awal sering terjadi saat terbang itu adalah stres gara-gara takut telat masuk gate. Nah, balik lagi berarti kita jangan dekat-dekat sama waktu terbang gitu. Kemudian kalau memang ternyata kita nyatakan, kadang ada orang yang memang cemas kalau naik pesawat, itu memang ada gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengatur pernafasan? Mengatur pernafasan itu bisa mengurangi juga si motion sickness tersebut. Jadi kita bisa menarik nafas panjang dan dalam, pelan-pelan, diulang-ulang seperti itu, kemudian sudah. Atau cara yang paling sering memang dilakukan oleh orang juga adalah tidur. Tapi balik lagi, tidur ini harus terjadwal gitu, jangan sampai tidur sepanjang perjalanan malah ada resiko yang lain nanti, contohnya jet lag seperti itu. Oke, dok coba baca kolom komentar deh. Tadi kan kakak bilang kayak, oh yang penting itu pakai baju yang senyaman. Jadi ada yang bilang kayak pakai baju tidur aja dok nyaman. Terus ada yang bilang ya udah sekalian bawa tikar gitu, sekalian bawa selimut. Penontonnya hari ini seru banget deh. Terus sekalian bawa terus dia bilang sekalian bawa rantang di tengah. Jadi apa ya, ya maksudnya seru ya, banyak teman-teman yang mengira kalau kita bahas pre travel consultation ini kayaknya nggak usah lah, gue juga traveling gitu
gitu, atau gue nggak suka traveling, nggak perlu amat sama kita dan kita wajib taat. Nah, ini ada lagi ya dok ya, kita balik ke Q&A. Ada ya, yang dok ini juga penasaran nih pertanyaan ini. Ini kemarin sempat heboh juga ya, ada yang melahirkan di pesawat yang salah satu konten kreator make up. Nah, ini pertanyaan dari SL Pakis. Gimana cara menyikapi pasien yang melahirkan di dalam pesawat? Bagaimana tata laksananya? Gimana dok? Sebetulnya kalau nomor satu tata laksana persalinan ya tetap ya kita harus membantu persalinan tersebut kalau memang akhirnya terjadi orang yang infarktu itu ya mau siap untuk melahirkan gitu ya, tetap kita melakukan pertolongan persalinan, membantu persalinan seperti biasa, seperti di darat gitu. Cuman setelahnya ini yang kita paling takutkan kalau ada persalinan di atas pesawat. Setelah dari persalinan tersebut bagaimana? Maksudnya bagaimana itu apa? Yang pertama kondisi ibunya. Jadi memang di pesawat itu ada kotak emergency, itu ada. Kotak emergency itu ada. Bahkan klaim itu apa ya? Penjepit untuk tali pusat pun ada. Itu ada di atas pesawat. Harusnya ya. Idealnya itu ada karena ada aturannya seperti itu. Tapi kalau terjadi komplikasi pasca persalinan, contoh perdarahan. Kalau di darat atau di rumah sakit terjadi perdarahan kepada ibu yang habis melahirkan, oke, gampang, darah langsung masukin, ya kan? Di atas nggak ada. Gitu. Adanya ya cairan infus gitu. Ya bisa cairan infus kalau perdarahannya nggak banyak gitu, bisa untuk menahan. Tapi kan menahan juga berapa lama? Seperti itu. Nah, terus selain komplikasi pada ibu, yang kita takutkan sejujurnya adalah pada anak yang baru lahirnya. Anak baru lahir itu lebih mudah terkena yang namanya hipotermi karena dia belum kuat menahan suhu dingin. Makanya kalau orang yang habis melahirkan biasanya anaknya beberapa itu harus masuk inkubator untuk dihangatkan gitu. Di pesawat nggak ada. Yang pertama itu pesawat nggak ada. Yang kedua, di pesawat suhunya lebih dingin dibanding di darat. Bagaimana bisa anak itu bukan bagaimana bisa, ditakutkannya anak tersebut nggak kuat dengan suhu di pesawat tersebut, termasuk dengan kelembaban di pesawat tersebut, seperti itu. Jadi yang kita takutkan itu sebetulnya resiko-resiko itu gitu, resiko pada ibunya ditakutkan ternyata dia ada komplikasi pasca persalinan, atau pada anaknya yang tidak sanggup untuk untuk menahan suhu dingin, atau anaknya ternyata punya gangguan kongenital, gangguan bawaan. Yang kita takutin itu jantung gitu. Jantung kita takutin. Kalau jantungnya ternyata ada gangguan di atas pesawat, kan lingkungannya tidak normal gitu. Kita sebut tidak normal, tidak fisiologis, seperti itu. Dia harus berusaha lebih untuk bisa mengkompensasi keadaannya kayak gitu. Kalau misalnya tata laksananya harus seperti apa, ya agak bingung ya, ini kan untuk awam. Maksud intinya sih ya kita akan melakukan oksigenasi, kita akan melakukan penghangatan kepada bayinya, pasang infus kalau masih ada segala macam, itu pasti kita lakukan seperti itu. Oke, benar, ada iklan dok lagi ribut. Dok, kalau mau minum dulu loh dok. Dari tadi kan sambil minum ya dokter. Udah habis. Boleh sambil minum dok. Lagi nih dok, ini ibu-ibu cewek-cewek banyak yang mau nanya-nanya lagi. Ini pertanyaan berikutnya dok. Oke. Dari A. Ricatur, pertanyaannya adalah, dok, gimana tips mencegah anak yang suka rewel dalam perjalanan khususnya saat memulai penerbangan? Mama papa lagi nih dok tipsnya. Mungkin dokter. Oke. Kalau tips supaya anak gak rewel sebetulnya kita mulai dari yang non kesehatannya dulu gitu ya. Dari non kesehatannya dulu, sebetulnya anak itu kita bisa distraksi. Kadang anak itu rewel karena dia bosan. Atau karena balik lagi pesawat itu terbatas lingkungan geraknya, kadang dia merasa nggak nyaman seperti itu. Nah sebetulnya saat penerbangan kita harus duduk. Kita nggak mungkin membiarkan anaknya udah lari aja di lorong, bahaya gitu kan. Jadi sebetulnya yang nomor satu adalah pesankan dia tiket pesawat di mana lokasi tempat duduknya itu sebelah jendela. Dengan
sebelah jendela, dia bisa terdistraksi. Misalkan orang tuanya, misalkan dia udah mulai tuh lihat ini, jadi dia suruh melihat keluar, entah itu bandara saat dia mau terbang gitu kan, bisa kita ya ibaratnya sekaligus mengenalkan dia gitu untuk apa namanya pengenalan dia terhadap bandara, terhadap pesawat seperti itu. Jadi berikan dia distraksi. Distraksi ini selain dengan tempat duduknya di arrange di area window atau jendela, itu bisa juga misalkan orang tuanya membawa mainan. Itu boleh kok bawa mainan. Tapi yang simple ya, jangan sampai wah mainannya yang segede gimana, malah nanti ribet orang tuanya gitu. Nah terus dengan menempatkan anak di sisi jendela itu juga sebetulnya lebih menyamankan orang tuanya. Kenapa? Apalagi kalau misalnya penerbangan yang jarak jauh. Kalau jarak jauh tentu kadang orang tua khawatir kalau dia ketiduran anaknya tiba-tiba kemana-kemana. Nah kalau dia di sisi jendela, otomatis kalau dia mau pergi pun dia akan melewati si orang tuanya. Itu lebih aman untuk membawa anak seperti itu. Kemudian apa namanya? Sekarang ke kesehatan ya. Jangan-jangan rewel itu karena si anak merasa kesakitan. Gitu. Yang tadi, jangan-jangan telinganya dia terasa sakit atau jangan-jangan kepalanya terasa sakit. Gitu. Boleh, saat tadi sempat tuh ada yang komen, dok kata dosen saya waktu kuliah suruh makan mengunyah permen segala macam. Betul yang tadi saya bilang, menelan, mengunyah, menguap. Itu untuk melepaskan tekanan di telinga tengah. Nah boleh, jadi diberikan permen saat take off, saat mulai lepas landas dan juga landing. Ini yang kadang salah. Kadang ada beberapa maskapai yang memberikan permen pada penumpang. Nah, diberikan permen, penumpang langsung main makan aja. Padahal sebetulnya itu digunakan untuk apabila terasa nyeri, terutama saat lepas landas dan landing. Cuman memang mungkin lupa, entah itu lupa atau memang tidak ada di SOP-nya, saya tidak tahu bahwa kadang ya dari pihak maskapai sudah tidak menjelaskan ini permen untuk apa. Cuma kasih aja gitu kan. Saya tidak bisa menyalahkan penumpang, namanya penumpang. Kalau saya juga dikasih permen sekarang ya saya makan aja gitu kan, kayak gitu kalau nggak dikasih tahu fungsinya. Nah disitulah fungsinya adalah diberikan permen untuk saat dia lepas landas dan juga saat dia mendarat supaya tidak nyeri. Nah anak ini boleh dikasih permen atau dikasih susu misalkan, kalau dia masih minum susu kasih susu aja supaya dia tidak rewel. Yang tidak boleh dilakukan adalah memberikan obat tidur pada anak. Itu tidak boleh. Gitu ya. Karena selain resikonya dia terkait obat-obatannya sendiri itu tidak baik. Karena masa tiap mau terbang dikasih obat tidur gitu kan. Yang kedua, resiko ininya nanti pecah. Karena dia tidak bergerak sama sekali. Apa namanya? Membran timpani itu bahasa Indonesianya itu apa ya? gendang telinganya itu pecah gitu, itu bisa pecah, kemudian bisa terjadi kondisi-kondisi yang lain termasuk dehidrasi atau segala macam. Jadi jangan dikasih obat tidur seperti itu. Satu lagi boleh ya, ini mungkin ini ada pertanyaan dari dokter, mungkin ini biar kolaborasi nih, biar mungkin mama papa tahu peran dokter di anak saat penerbangan untuk persiapan penerbangan. Nah ini ada dokter Aisyah yang tanya, saya pin dulu pertanyaannya. Pertanyaannya dari ada dokter Aisyah, dok vaksin apa aja sih yang sebaiknya diberikan ketika pergian ke luar negeri? Apakah meningitis mandatori? Setiap berapa tahun perlu dilakukan booster pada dewasa? Yang mana ya? Oh ini, oke, dokter Aisyah Fik ya, dokter Aisyah Fik. Selamat sore dokter. Jadi dokter, apakah vaksin apa saja yang sebaiknya diberikan terhadap pergian di luar negeri? Apakah meningitis mandatori setiap berapa tahun dilakukan pada booster pada dewasa? Oke, jadi untuk vaksin sendiri ke luar negeri tergantung dok, jadi nggak bisa kita samaratakan seluruh kita pergi kemana vaksinnya harus ini enggak. Maka dari itu kenapa yang tadi saya tanyakan dok, tujuannya kemana? Karena kita mau cari tahu di tempat tersebut ada endemis penyakit tertentu enggak. Kalau ada penyakit itu bisa dicegah atau enggak. Kalau bisa dicegah bisa vaksin atau enggak. Kalau nggak bisa vaksin bisa profilaksis atau enggak, seperti itu dok. Jadi memang ada tahapannya gitu. Jadi saya tidak bisa menyamaratakan ke semua tempat vaksinnya satu. Itu nggak bisa dok gitu. Jadi ke luar negeri mungkin kalau misalnya secara general
sebetulnya mungkin yang disarankan ya, ini bukan wajib, tapi disarankan kalau misalnya ke area yang 4 musim, influenza tentu saja itu yang disarankan gitu. Tapi kalau misalkan ke area Timur Tengah ataupun Amerika Selatan itu secara general meningitis, pneumonia itu gitu. Cuman tidak bisa sama rata gitu. Balik lagi setiap tempat beda vaksinnya seperti itu. Kemudian apakah meningitis mandatori? Sebetulnya dulu meningitis ini kalau ke haji atau umroh itu mandatori, wajib hukumnya. Cuman sekarang wajib hanya untuk yang haji. Nah, ini tuh suka salah tangkap. Jadi Kemenkes itu mengeluarkan memang peraturan di mana kewajiban suntik meningitis hanya untuk haji. Kebanyakan travel agent atau bahkan kita ya sebagai calon jemaah atau calonnya itu, ya udah kita baca sampai situ tuh, sampai titik. Oh udah berarti kalau kita umroh nggak wajib nih. Padahal di bawahnya di Kementerian Kesehatan itu mengeluarkan di bawahnya masih ada catatan. Umroh tetap disarankan untuk meningitis, terutama untuk yang memiliki resiko. Itu kadang dilupakan. Balik lagi karena kesadaran pencegahan penyakit di Indonesia saya bisa bilang tidak sebesar pengobatan gitu. Orang lebih fokus ke pengobatan gitu. Pencegahan selama saya belum ada gejala apa-apa ya udah gitu, kadang nggak dipikirin. Jadi kadang ya udah kalau udah ngelihat oh nggak wajib kok buat umroh udah aja enggak. Padahal ternyata dia beresiko gitu. Kalau beresiko ya tentu alangkah baiknya dilakukan vaksin meningitis seperti itu. Kemudian boosternya perlu dilakukan berapa lama sih pada orang berapa tahun booster pada orang dewasa? Sebetulnya dok, efektivitas itu kadang masih ada, bahkan hingga 5 tahun itu kadang masih ada. Cuman paling efektif itu kita sudah harus melakukan vaksin meningitis lagi setelah lewat 2 tahun dok. Karena itu kekuatan terkuatnya itu di 2 tahun pertama setelah penyuntikan vaksin untuk meningitis dok. Seperti itu. Dan oh iya jangan juga sampai saya mau vaksin meningitis, saya berangkat ke hajinya lusa, itu jangan. Karena vaksinnya butuh waktu dulu buat membuat perlindungan ya. Seenggaknya minimal kalau mau vaksin meningitis 14 hari sebelum keberangkatan ya. Iya dok, orang Indonesia suka SKS dok, sebut semalam gitu ya, kayak perintahnya buat gitu. Iya jangan, malah jadi nggak berguna nanti udah disuntik vaksin gitu kan, malah nanti bergunanya buat umur berikutnya mungkin kayak gitu. Oke dokter, ini sejam loh kita dok live-nya, enak banget nggak? Jadi kita yakin setelah ini teman-teman jadi apa ya, naik level lah ya tingkat keinginannya sebelum, karena kayak tadi banyak banget yang sebenarnya itu bisa kita cegah kalau kita melakukan pre-travel counseling dulu, consultation dulu. Dan teman-teman, aku juga punya info nih buat kalian, kalau dokter Dika juga prakteknya offline. Jadi ada nih beberapa promo yang teman-teman bisa dapetin kalau nanti butuh sertifikat layak terbang ataupun cuma untuk konsultasi, bisa langsung cek di Instagram. Nah, dokter, the last question sebelum dokter pilih pemenangnya ya, dokter yang pilih ya, jangan saya. Terakhir deh untuk atau misalnya kita yang sudah traveling, gimana dok meningkatkan aware si pre-travel counseling? Meningkatkan awareness mengenai pre-travel consultation. Oke, sebetulnya yang nomor satu saya selalu bilang transportasi paling aman itu adalah pesawat, nomor satu. Dari segala penelitian pun nomor satu transportasi paling aman adalah pesawat. Tapi yang perlu ditekankan adalah pesawat itu dia berjalannya di atas udara ya, di atas udara. Tentu ada perbedaan lingkungan antara di darat dan juga di atas pesawat seperti itu. Ada beberapa kondisi yang mungkin aman di darat, tapi belum tentu aman di atas pesawat. Sedangkan kita naik pesawat pasti ada tujuannya, balik lagi pasti ada tujuannya. Dan saya harapkan setiap orang yang naik pesawat itu tujuannya tercapai, gitu. Cara tujuannya tercapai bagaimana? Ya berarti tetap sehat, baik itu sebelum, saat, atau sesudah melakukan perjalanan tersebut.
Seperti itu. Jadi jangan takut kalau untuk aduh saya takut melakukan travel consultation, takutnya malah saya dinyatakan tidak fit untuk terbang. Enggak, bukan. Jadi kalau saya prinsipnya, bahkan saya diajarkan saat saya PPDS atau pendidikan spesialis, saya diajarkan tidak ada orang yang tidak bisa terbang. Tidak ada orang yang tidak bisa terbang, gitu ya. Tapi orang terbang terbagi menjadi 4. Orang terbang bebas, orang terbang harus didampingi, orang terbang harus didampingi oleh pihak medis, atau orang yang harus menunda penerbangannya terlebih dahulu, tapi nanti terbang tetap. Kayak gitu. Jadi tidak ada orang yang mutlak tidak boleh terbang, tidak ada. Kayak gitu. Jadi jangan takut melakukan flight travel consultation. Justru dengan flight travel consultation, kalaupun ada kondisi yang aduh ini bahaya nih gitu kan, kita bisa mencegahnya terlebih dahulu. Karena jangan sampai udah naik pesawat terjadi sesuatu, pesawatnya yang harus nanti kita sebutnya emergency ya. Kalau itu udah termasuk emergency di atas pesawat, nanti para pesawatnya bertanya, kok ini bisa naik? Surat kelayakan terbangnya mana? Gini-gini, nanti malah lebih ribet. Gitu. Satu, ribetnya ke hukum legal. Yang kedua, kalau terjadi apa-apa di darat, rumah sakit dekat, naik Gojek juga bisa. Kalau terjadi apa-apa di atas pesawat, rumah sakit jauh. Kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi jangan takut untuk flight travel consultation. Baik, siap dokter. Saya juga salah satu pelaku yang tidak pernah melakukan pre-travel. Saya akan lakukan nanti. Dok, pilih pertanyaan dokter tadi bisa dapat hadiah dari hari ini. Pertanyaan yang apa aja tadi dok? Boleh dipilih. Pertanyaannya dokter yang ini apa? Telinga? Dokter Rezi, yang asma, tadi asma kalau nggak salah. Asma, betul, yang asma. Terus dokter Aisyah Fik itu bagus pertanyaannya mengenai meningitis karena banyak yang salah sekarang. Terus mungkin tadi mungkin yang hamil ya. Oh, yang tadi bagaimana bayangannya kalau melahirkan itu ya, melahirkan pesawat. Oke, berarti ya ada tanya asma dari dokter yang vaksin sama yang tadi dari SKP kalau nggak salah yang tanyain tentang kehamilan. Oke, selamat. Paket bingkisan dari Jordan langsung dikirimin, jadi nggak perlu bayar apapun, terima bersih alamat ke Dokter Andika. Makasih banyak teman-teman. Kalau mau konsultasi ke Dokter Andika, bisanya kemana aja? Andika online dan offline. Boleh dipromoin dok, dokter prakteknya di mana? Oke, untuk yang online saya praktek di YesDoc untuk yang online, tapi online juga bisa di IMC. IMC sekarang sudah ada online-nya. Tapi untuk offline, khususnya orang yang memang misalkan saya ada kondisi khusus nih, jadi memang lebih baik offline misalkan, itu bisa ke IMC Cibitung. Saya ada di jam 10 sampai jam 2 siang, setiap hari Senin sampai Jumat. Tapi misalkan dok saya kan jam segitu lagi kerja, saya bisanya sore, itu bisa. Yang penting buat perjanjian dulu aja, di luar jam tersebut bisa. Tuh, udah bisa reservasi online juga di. Jadi teman-teman, Dokter Andika baik banget, jadi kalian DM aja deh. Nanti biasanya dibantu. Iya boleh DM dulu aja, siapa tahu bisa selesai saat dari DM, nggak perlu datang gitu. Oke, Dokter Andika teman-teman, ramai banget hari ini live. Terima kasih banyak Dokter Andika. Banget lagi. Terima kasih banyak Mbak Ivo. Jangan capek-capek, kasih edukasi ya. Kalau gitu saya Dokter Andika pamit, kita ketemu besok. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Terima kasih semuanya.